Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam kuliah daring. Tapi sebelumnya mari kita sama-sama berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, pada materi sekarang kita akan melihat pandangan Islam tentang lingkungan, yang Islam dan lingkungan hidup. Seperti kita tahu bahwa agama Islam itu adalah agama sempurna, ya. Agama yang sudah mengajarkan di dalam Al-Quran maupun hadisnya tentang fenomena alam. Ya, ada yang dijelaskan secara gamblang, misalnya tentang pergantian siang dan malam, bagaimana bumi itu mengitari matahari. Tapi ada juga yang baru sifatnya semacam petunjuk, yang nantinya silahkan cari. Nah, salah satu misalnya apa yang ada di bumi ini, baik makhluk yang bisa dilihat atau makhluk yang tidak bisa dilihat, itu semuanya adalah makhluk. Yang kalau dalam Al-Quran mengatakan bahwa semua makhluk itu adalah bertasbih. Nah, kalau kita mengikuti apa yang dikatakan oleh Agim ini, termasuk corona ini juga sebetulnya ciptaan Allah, ya. Dan mereka juga bertasbih. Nah, bahwa mereka terus kemudian menyerang kita atau dapat kita mendapatkan penyakit itu adalah sungguhnya kita harus melihat kenapa, gitu kan? Kenapa kita mudah sekali terkena? Ya. Virus itu tidak akan mengenai menurut ilmunya, menurut dokternya. Kalau badan kita itu sehat, kalau badan kita itu bersih, dan pergaulan kita benar. Makanan, misalnya dari makanan, ya kita harus bersih. Seperti itu. Makanya sekarang ada peringatan bahwa dengan makhluk yang tidak kelihatan saja manusia sudah punya kacir. Apalagi dengan misalnya pasukan yang kelihatan. Itu supaya kita tetap bersandar kepada Allah bahwa semuanya ini adalah ciptaannya. Nah, sekarang kita lihat pandangan Islam terhadap lingkungan hidup. Allah menciptakan alam semesta dengan sebenarnya, jadi tidak main-main, ya. Dan mempunyai betul-betul tidak simsalabim, ya. Tidak simsalabim, karena di dalam Al-Quran dikatakan 7 masa. Masanya itu kapan? Berapa? Artinya Tuhan menciptakan bumi itu juga berproses. Ya, kalau dikatakan Allah itu, kalau berkata kun fayakun maka jadilah. Bedanya sebetulnya jadilah itu juga berproses. Tidak langsung kayak simsalabim sulap jadi burung, jadi sesuatu. Itu kalau itu sihir, ya. Tapi tidak. Dia berproses. Misalnya juga menciptakan Nabi Adam dari cari tanah, dibentuk. Itu berapa masa itu? Lama itu. Ya. Jadi sebenarnya jadi bukan main-main, bahwa kehidupan kita, kehidupan kita di dunia ini dikatakan seperti orang Jawa bisa mampir ngombe, hanya main-main bagi manusia. Tetapi tetap saja alam itu kemudian alam diciptakan dengan 7 lapisan. Artinya bahwa sekali lagi ini intinya bahwa ini bukan main-main sebenarnya. Ada yang menganggap bahwa ini kan biasa-biasa, enggak. Tidak. Bedanya kun fayakun tadi, kalau Allah mempunyai keinginan pasti jadi. Sedangkan manusia, itu. Manusia punya keinginan, Allah yang menentukan. Jadi bukan kita, itulah namanya kita ikhtiar, berusaha. Soal kita sudah bekerja, kemudian apa hasilnya, itu Allah yang punya mempunyai kekuasaan soal itu, sehingga kita nggak bisa kemudian pasti seperti itu.
Ini apa namanya, makna dari alam itu diciptakan tidak main-main. Allah juga menciptakan hukumnya yang berlaku universal. Hukum Allah yang universal ini itu yang disebut dalam bahasa agamanya sunatullah. Ya, berlaku untuk universal, dan ketentuan-ketentuan itu tidak memandang manusia. Apakah misalnya api itu panas sifatnya, dipegang oleh kiai juga panas, dipegang oleh orang yang pendurhaka juga panas. Kalau ada Pak, kok orang debus itu mengatakan manggang merebus air di kepala api, itu betul api bukan? Kan gitu. Bisa saja kemudian mata kita dia istilahkan, dan itu sihir. Sihir itu tidak sebenarnya. Makanya dikatakan sihir itu sangat dibenci oleh agama. Berlaku universal ya. Jadi hukum-hukum alam itu yang namanya sunatullah itu berlaku atas semua makhluk, tidak memandang itu agama apa. Itulah sifat Allah yang maha pengasih gitu. Ya. Jadi ada juga menceritakan hukum yang berlaku universal itu, siapa yang berusaha dia akan mendapat. Kayaknya ke dalam hal ini tadi itu saya katakan bahwa kita punya niat, punya keinginan, belum tentu terjadi, belum tentu karena Allah yang menentukan. Nah, nilai kita adalah nilai usahanya, nilai prosesnya, bukan kalau nilai akhirnya itu nanti kita serahkan kepada Allah yang punya kekuatan itu. Alam semesta dengan isinya diciptakan secara serasi dan teratur, secara harmonis. Ini udah jelas. Kalau sekarang ini, dulu dikatakan bahwa bumi itu datar sekian ratus tahun itu, dan itu doktrin dari agama Kristen, bukan agama Katolik, keuskupan di Italia. Tetapi kemudian ilmu pengetahuan orang Eropa sendiri yang bukan Islam, Galileo Galilei dan Kopernikus, itu membuktikan bahwa bumi itu bulat. Ya, pencetusan bumi itu bulat karena itu bertentangan dengan agama Katolik, dihukum mati kan si Galileo Galilei. Tapi ilmu pengetahuan tetap berjalan meskipun orang itu sudah meninggal, dilanjutkan oleh muridnya. Kemudian orang-orang Inggris itu mau pada abad sekian, kemudian orang-orang Inggris itu ingin membuktikan betul nggak sih bumi itu bulat. Maka mereka rame-rame setak berlayar. Kalau kita memang bumi itu bulat, maka kita berlayar di sini, nantinya kita akan sampai juga ke situ. Nah, tetapi proses untuk mengelilingi bumi itu lama. Akhirnya ada yang kesasar ke Amerika, itulah ketemu benua Amerika. Ada yang kesasar ke Filipina, ketemulah Filipina, seperti itu. Jadi ada mereka kesasar menemukan pulau-pulau atau benua-benua yang baru. Itu dalam sejarahnya nanti bisa dilihat sendiri bahwa awalnya tidak sengaja menemukan itu, karena memang ingin membuktikan bumi itu bulat. Nah, di sini sudah dikatakan dia adalah menciptakan langit dan bumi dengan benar, dan benarlah perkataannya di waktu dia mengatakan jadilah, lalu terjadilah. Ini yang saya katakan kun fayakun. Ini secara serasi dan teratur, secara harmonis. Ya, persoalan misalnya gini, serasi dan teratur itu misalnya ada malam, ada siang. Ya. Ada yang malam itu ditandai dengan tidak terbitnya matahari, ya, gelap. Tapi ada juga yang malam, waktunya malam, tetapi mereka masih matahari. Tetapi yang kita lihat adalah ada malam, ada siang. Meskipun nanti jangkanya apakah panjang siang atau panjang malam. Nah, alhamdulillah kalau kita di Indonesia ini hampir imbang antara malam, siang dan malam. Makanya dibilang bumi khatulistiwa itu kayak surga gitu ya. Semuanya bisa tumbuh dan iklimnya seimbang. Kita malamnya itu kalau dihitung jadi jam 6 sampai jam 4, kemudian
siangnya itu misalnya dari jam 4 sampai jam 6 lagi, itu hampir serasi, hampir 12 jam sama-sama keimbangannya. Ada negara yang siangnya hanya 2 hari, siangnya hanya 2 jam. Apalagi misal besok kalau puasa bulan Juni, mereka itu hanya 2 jam. Jadi buko sekalian sahur, dan jangan lama-lama untuk sholat tarawih, kemudian subuh. Di satu negara itu ada yang 3 jam, ada yang 5 jam, ya. Siangnya itu ditandakan apa? Makanya kalau di barat itu kan dengan AM dan PM. Meskipun mataharinya masih terang, tapi itu PM sudah. Jadi malam, hitungannya tetap malam mereka. Nah, kalau kita enggak, malamnya ditandai apa? Gelap. Dan itu untuk istirahat. Coba bayangkan, mereka kalau dikatakan harus tidur 8 jam gitu ya, tidur kapan? Udah siang. Nah, kemungkinan soal pengaturan waktu kerja itu berbeda, karena dianggap masih malam gitu, atau sudah siang tapi belum jamnya. Itu urusan pada manusia nanti yang mengaturnya, ya. Dan dialah yang menciptakan langit bumi dan seterusnya. Alam mempunyai eksistensi yang nyata dan objektif serta berjalan mengikuti hukumnya. Alam punya eksistensi, keberadaannya jelas, dan dia objektif. Nah, tadi itu objektif itu adalah seperti tadi, ya. Semua orang akan memegang es itu dingin, ya. Enggak suku Jawa, enggak suku Madura, enggak suku Banten, enggak suku Lampung misalkan. Ya, es itu dingin. Ya, api itu panas. Air yang direbus sampai mencapai 100 derajat Celcius, itu kalau tangan kita dimasukkan akan melepuh. Ya, akan melepuh. Jangan dikatakan bahwa saya itu hafal Al-Quran misalnya, maaf, kemudian sunatullah tidak berlaku. Tapi ada Pak, mungkin ada, tetapi itu hanya sekejap gitu ya. Dan itu juga kekuasaan Tuhan untuk mencabut, ya. Nah, kalau yang lain-lain itu nggak tahu dengan ilmunya. Tapi misalnya begini, Allah sudah memberikan sunatullah terhadap api itu membakar, ya. Itu sejak Nabi Adam, api itu membakar. Ketika Raja Namrud mau membakar Nabi Ibrahim, dicabut dulu oleh Allah sunatullahnya itu. Wahai api, ya nar katanya, ya selamatkanlah Ibrahim. Pada saat makhluknya Allah itu yang berupa api, begitu dicabut sifatnya menjadi tidak membakar terhadap Ibrahim, tetapi terhadap tali-talinya dalam ceritanya itu lepas. Tapi Ibrahim seujung rambut pun tidak terbakar, Nabi Ibrahim. Sehingga begitu api ini menyala besar, selesai keluarlah Nabi Ibrahim dengan segar bugar. Itu. Jadi kalau tidak dicabut oleh Allah sunatullahnya, maka itu tetap berlaku universal. Kalau misalnya ada yang melakukan itu tidak membakar misalnya, itu lain. Ada kekuatan-kekuatan, mungkin saja pada saat itu dia memohonkan, kalau dia Islam, kalau dia menurut agama. Kalau menurut sihir lain lagi. Itu. Jadi berjalan mengikuti hukum yang tetap, objektif. Allah mengandung kebaikan pada dirinya. Ini ada sumbernya. Ya, pemberi peringatan seluruh dan sebagainya ini dalam surat Al-Furqan 1 sampai 2. Kebaikan. Allah mengandung kebaikan pada dirinya sendiri. Dirinya itu begini. Kalau tafsiran saya, siklusnya alam itu sunatullah itu tadi. Misalnya gunung itu, ya gunung berapi itu pada siklus tertentu dia harus mengeluarkan magmanya. Kalau tidak akan hancur, gitu. Makanya gunung api itu dia mengeluarkan pada pada periode-periode tertentu.
Misalnya ada 10 tahun sekali, 25 tahun sekali, dan sebagainya. Ya. Nah, ketika gunung ini mengeluarkan magmanya, panas sekali gitu ya. Tetapi apa yang didapat oleh manusia setelah adanya gunung meletus itu? Tanahnya nambah subur. Tuh, tanahnya nambah subur. Dan gunung itu tetap tidak pecah, hanya mengeluarkan saja, itu tetap menjadi pakunya dunia. Nah nanti alam itu, gunung itu akan memperbaiki dirinya sendiri. Ya seperti ginilah, manusia kita itu, ya kita itu kalau kita mendapatkan penyakit dari bakteri atau dari virus itu, maka imunitas tubuh kita akan menyerang. Kalau kita luka itu biasanya kemudian karena darah putih kita menyerang penyakit itu dan mati, penyakit itu jadi nanah. Artinya ada kemenangan. Imunitas dari tubuh kita itu untuk kebaikan diri kita sendiri. Ya. Tetapi ketika alam ini kerusakannya bukan oleh alam itu sendiri, maka tunggu lama sekali. Ya. Kebakaran hutan misalnya, kebakaran hutan diakibatkan kemarau panjang, itu nanti alam akan memperbaiki sendiri. Tapi kalau itu dibakar atau ditebang oleh manusia, itu akan susah. Bahkan nanti akan menimbulkan bencana. Ya, saya ingat dulu waktu 2006 ya, gempa di Jogja. Gempa di Jogja itu setelah beberapa hari dari gempa, ada suara-suara aneh di kampung Segoroyoso. Kok ada bunyi kayak plung suara, kemudian ada seperti jatuh. Nah, kalau kita membaca ini, artinya mungkin saja akibat gempa itu kemudian banyak tanah yang air itu masuk ke bagian bumi itu. Ya, tetapi kedalaman yang sekian puluh sehingga tidak membuat Segoroyoso itu ambles. Nah, untuk menahan ini maka bumi ini membuat pertahanannya sendiri dengan batunya jatuh. Artinya istilah dalam artinya nguruk dirinya sendiri supaya tidak terjadi lagi amblesnya. Itu kalau alam. Tetapi kalau amblesnya yang terjadi di Jakarta, yang katanya sudah turun tuh, karena air tanahnya diambil tanpa ada perkiraan dengan sumur air tasis hotel-hotel tuh. Kalau di tempat kita di Jogja ini masih sekelilingnya kehabisan air. Tetapi kalau di Jakarta itu sudah sampai turun katanya gitu, karena air tanahnya sudah banyak. Ibaratnya kalau air tanah itu ini bumi, ini adalah air tanah di sini. Yang kekuatan air ini bisa menahan ini tanah. Tapi begitu airnya habis karena digunakan, disedot oleh hotel, disedot oleh beberapa, akhirnya ini asap. Asap itu artinya kering. Ketika kering ini mana ada penyangga? Kosong. Ini ambles. Itu katanya di Jakarta Timur sudah itu. Kemudian sudah banyaknya tanah-tanah yang dibuat pondasi, terjadi absorpsi ya, air laut masuk ke dalam tanah sehingga air mereka itu asin dan berbau, tidak bisa untuk dikonsumsi minuman. Itu ulah siapa? Ulah manusia. Ya. Sehingga untuk pencegahan misalnya nebang pohon, nebang hutan itu boleh. Tetapi ada ukurannya, misalnya yang diameternya 70 itu baru dipotong supaya nanti tidak merusak alam. Kemudian pandangan aliran, ini ada aliran-aliran ya yang mengatakan bahwa tidak punya eksistensi yang nyata dan objektif, semua semu, palsu, ilusi. Jadi alam ini hanya sekadar ilusi saja, ide. Tapi itu dibantah oleh Al-Quran. Jadi kalau dibantah oleh Al-Quran berarti pandangan-pandangan ini
sudah ada sejak zaman dulu, sebelum adanya Islam masuk. Artinya ini adalah aliran filosofi tadi. Ya, kita singkat aja. Kemudian ada pandangan aliran material, benar-benar ada, katanya gitu ya, nyata dan baik, namun eksisnya terjadi dengan sendirinya. Jadi alam ini tiba-tiba ujuk-ujuk gitu ada, ya, beserta manusia yang tiba-tiba ada tanpa ada penyebab awalnya. Nah, kemudian dibantah oleh Allah, sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Ini yang saya katakan tadi, 6 masa. 6 masa itu ataukah 6 jam, 6 hari, 6 tahun, 6 juta? Nggak tahu. Yang kita tahu bahwa dalam Al-Quran mengatakan gini, satu harinya satu harinya masa di akhirat itu sama dengan 1000 tahunnya di bumi. Sehingga kalau hitung-hitungan, orang umur 70 tahun itu hanya 2 jam sebetulnya hidup dengan hitungan alam sana. Hanya 2 jam, itu yang 70. Kalau yang di bawah 70, jangan-jangan ada yang hanya hidup 5 menit hitungannya, tapi sudah 15 tahun kan gitu. Itu katakan dihitung-hitung, cuma 2 jam kita hitung dengan ukuran dari sana. Nah, masanya ini dalam 6 masa itu 6 masa yang bagaimana itu rahasia Tuhan. Lalu dia bersemayam di atas ars. Ars itu kalau bilang kursi, tahta, kerajaan, tapi itu susah kita untuk membayangkan. Kalau kita bayangkan kursi berarti kita membayangkan Tuhan itu makhluk jadi ya. Makanya dibilang di ars itu. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dan diciptakannya pula matahari, bulan, bintang-bintang masing-masing tunduk kepada perintahnya. Jadi makhluk semuanya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah Allah, Maha Suci Allah, Tuhan semesta alam. Ini katakan matahari, bulan, bintang-bintang. Matahari satu, bulan satu, tapi bintang-bintang ini yang nggak bisa kita hitung. Padahal menurut pengetahuan yang sudah selidiki, bintang-bintang yang kecil-kecil yang kelap-kelip kita lihat itu ribuan kali besarnya dari bulan, matahari, apalagi bumi. Jadi cakrawala kita lihat kedap-kedip itu, artinya gini, kalau jatuh satu aja gitu ya, jatuh satu aja bintang tepat mengenai bumi, hancur. Membayangkan kalau kiamat nanti kayak apa, saling berbenturannya. Ya. Kemudian tanggung jawab manusia terhadap lingkungan. Nah, apa? Manusia menyandang kewajiban berbeda dibanding makhluk hidup lainnya karena kelebihan kesempurnaan akal dan pikiran tadi. Ya, manusia itu terdiri dari 3 atau tadi itu ya. Katakan fisik, rohani, dan akal. Gitu. Kayak sama dengan tadi, punya kepala yang isinya otak, punya hati yang isinya keyakinan, keimanan, dan punya fisik yang untuk menjalankan ibadah-ibadah secara fisik, sholat, puasa, haji, seperti itu ya. Karena kelebihan sempurna akal dan pikirannya. Makanya makhluk ya, diserahkan sebagai khalifah di muka bumi itu manusia, bukan dengan yang lainnya. Manusia mengembangkan iptek bukan hanya untuk survival, tapi untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengembangkan kebudayaan. Survival itu misalnya untuk bertahan, tidak hanya untuk bertahan, buktinya ditingkatkan. Kayak gini, kita nggak bayangin kalau udah jadi kan gampang sekali. Kipas yang kita gini, itu berapa tahun yang lalu dan siapa yang menemukannya kok bisa untuk mendatangkan angin? Artinya kalau hanya untuk survival, untuk bertahan, ketika panas cukuplah kipas itu kan. Mungkin dulu daun, sekarang terus ada gedek itu, terus dibuatlah seni lagi kipas itu dari cendana dan sebagainya. Kalau hanya untuk itu, ya sudah berhenti kan gitu. Kemudian ditemukan kipas angin dari listrik. Wah, kita nggak usah gini-gini lagi, nggak usah capek, tenang aja gitu. Ada. Kemudian ditemukan lagi tombolnya, itu kan inovasinya lama itu. Dari sekedar hidup sekarang ada
kenceng, sedang, dan lemah. Kemudian setelah itu ada inovasi lagi, dikasih semacam air. Tapi kan itu kemudian kelihatan nggak bagus. Sebetulnya kalau hanya untuk menghilangkan sumuk misalnya gitu, udah cukup gitu. Tapi nggak, inovasi terus. Akhirnya ditemukan AC. Ya. Jadi bukan hanya tapi untuk meningkat kesejahteraan dengan adanya AC begini, nggak perlu lagi harus nyolokin, harus kasih air gitu ya di dalam kipas itu yang biasanya terkena manten. Tapi cukup berapa suhunya, jalan. Ya itu. Jadi itu juga seperti awal, dan itu terus. Kita sekarang misalnya lihat ya, pada zaman kita sebesar ini AC-nya ya, seperti kita lihat di ruangan. Mungkin suatu saat nanti AC itu hanya sebesar genggaman, mungkin hanya sebesar kayak pengharum ruang, tapi kapasitasnya sama dengan yang sebesar itu. Kalau Anda misalnya mengikuti perkembangan dari komputer pertama kali ditemukan tahun 50-an atau tahun puluhan ya, 50-an ke bawah itu sebesar lemari besar, itu lemari pakaian ya, karena semuanya serba besar ditemukan. Kemudian berkembang, tidak sebesar lemari tapi separohnya. Kemudian berkembang lagi sampai pada waktu saya mengenal komputer itu sudah CPU-nya seperti itu, kemudian sudah seperti itu, ada monitor, ada CPU, tapi alatnya disket. Mungkin Anda nggak bisa membayangkan disket yang lebar ini. Salah-salah kita meleng begitu, ketekuk sudah habis itu data, dan harus pakai DOS, kemudian dimasukkan lagi, ribet itu nyusunnya. LM untuk spasi, untuk garis kiri, RM, banyak sekali titik-titik gitu. Kemudian ditemukan lagi disketnya menjadi kayak plovi yang kecil itu, ya, yang keras, ada perbatin segala macam, itu masukkan tuh. Udah agak lumayan. Akhirnya ditemukan lagi, ya, penemuannya itu sudah tidak perlu memakai itu, hard disknya. Kapasitas harddisk di dalam bisa untuk menyimpan, ada simpanan sendiri. Kemudian sebelum adanya WS itu ada C-Writer namanya. Saya mengalami itu karena mengikuti ya. Wah, udah enak itu menulis itu. Akhirnya ditemukan yang namanya Windows itu dengan Microsoft tulisan-tulisan. Itu perkembangan. Nah, nanti pada zaman entah berapa puluh tahun yang akan datang, mungkin sudah lebih kecil lagi. Nah, sekarang udah laptop itu ukurannya sudah standar, tapi isinya yang luar biasa besarnya. Tuh, ini ya, untuk mengembangkan kebudayaan serta jati dirinya. Jadi tidak hanya sekedar untuk, tapi itu melebihi dari itu. Sekarang kalau mobil gitu, orang tidak perlu mobil itu sebetulnya keperluan untuk bisa cepat saja ke sana, tapi ternyata orang-orang harus bermerek. HP juga begitu. Fungsi awalnya itu hanya untuk telepon, dikeluarkan SMS bisa, ditingkatkan lagi. Sebetulnya dasarnya HP itu kan untuk menulis, untuk telepon. Tapi menulisnya kemudian dikembangkan dengan fitur-fitur yang ada. Dan luar biasa para produsen itu untuk membuat hanya beda satu fitur aja, dan itu di Indonesia sangat luar biasa menjadi ajang, karena orang Indonesia itu gengsinan. Jadi belum rusak, tapi walaupun sebetulnya fitur yang ada di smartphone kita, phone yang cerdas itu, hanya berapa yang bisa kita gunakan? Mungkin nggak sampai 15% dari fitur-fitur luar biasa yang kita punya itu. Ya benar, Instagram, Facebook, WA, lagi YouTube aja pikir-pikir kalau nggak pakai yang WiFi, bahkan data, hanya itu.
Apa pernah kita membuat jaringan-jaringan dari HP yang sekian banyak? Coba ada kita, misalnya dari satu merek, ada di situ apa-apa saja, nggak pernah kita pakai. Takut malah untuk kalau mau mencet itu takut hilang atau apa. Nah, dikatakan ini manusia merupakan puncak ciptaan dan makhluk Allah yang tertinggi sesungguhnya. Ya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Ini ada hewan. Ya. Jadi sebaik-baik bentuk dari makhluk-makhluk lain. Kemudian kekhalifahan menuntut manusia untuk memelihara, memimpin, dan mengerahkan segala sesuatu agar mencapai maksud dan tujuan. Nah ini, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan begini, bahwa sesuatu yang saya katakan bahwa sumber daya alam itu tidak harus kita habiskan sekarang, tetapi menunggu generasi yang akan datang. Makanya dilarang untuk memetik kembang sebelum mekar, ya, atau menyembelih hewan yang terlalu kecil. Nabi juga mengajarkan selalu bersahabat dengan segala sesuatu meskipun tidak bernyawa. Memetik buah sebelum siap dimanfaatkan. Kayaknya dalam ijon itu nggak boleh. Kenapa? Ya, memetik buah sebelum siap dimanfaatkan kalau dia sudah masih istilahnya masih kecil pentil itu kan nunggu beberapa bulan. Artinya belum tentu kita menikmati, mana tahu kita besok meninggal kan. Berarti kan anak kita yang akan menikmati. Sehingga dikatakan tanamlah pohon meskipun bukan Anda yang akan menikmatinya. Itu adalah ilmu lingkungan ya yang diajarkan. Ijon-ijon itu menyembelih hewan terlalu kecil jangan. Termasuk menangkap ikan yang terlalu kecil tidak bisa dimanfaatkan. Ya. Nabi juga mengajarkan selalu bersahabat dengan segala sesuatu meskipun tidak bernyawa. Ingat gini, saya pernah menjelaskan nyawa itu ditandai karena hewan itu mempunyai nafas. Bahwa bernafasnya melalui jantung, insang maupun trachea, ya, itu yang disebut dengan makhluk hidup yang kita katakan. Sehingga maka hewan, manusia, ya, mungkin dan tumbuh-tumbuhan. Tapi sebetulnya yang namanya makhluk yang hidup itu adalah berkembang. Saya pernah katakan, apakah batu itu hidup? Hidup itu. Ada batu segede gajah, itu memang tiba-tiba. Enggak, itu tetap hidup. Tapi hidup ketika ada di dalam, misalnya di dalam tebingnya gunung itu. Ketika dia sampai pada luar, mungkin dia sudah mati. Karena penunjang untuk dia berkembang itu tidak ada. Nah sekarang makhluk yang ini bernyawa. Sekarang makhluk-makhluk yang tidak bernyawa, apakah itu juga tidak mempunyai kehidupan? Ya kehidupan yang selalu saya katakan jiwa. Sekarang ini ya, HP, laptop, itu nyawanya di mana? Nyawa yang paling dikatakan vitalnya adalah pada IC. Kalau IC-nya rusak, maka sepertinya ini tinggal rangkanya doang. Sama seperti ketika kita beli kamera layar LCD itu. Kalau itu komponennya mati, itu nggak bisa dipakai lagi. Dan itu sekarang ini barang semakin canggih barang itu semakin sekali jadi. Nggak bisa kita diperbaiki karena kita mati satu, nggak bisa kita hanya memperbaiki satu. Biasanya satu. Nah itu yang kelemahan dari ilmu iptek. Ini ada jiwanya. Makanya setiap benda ini ada lifetime-nya, waktu hidupnya. Waktu hidupnya 5 tahun. Jadi kalau kita membeli itu 5 tahun rusak ya sudah memang waktunya. Tapi kalau kita perawatannya bagus, bisa dia 5, 6, 7 tahun. Ada kan
punyamu kok cepat sekali rusak? Padahal kita sama belinya, mereknya sama, punya saya masih bagus. Kenapa? Mari kita lihat tata cara perawatannya. Kalau kita selalu merawatnya bagus, nah itu yang saya katakan, ada imbangannya. Oh, majikan saya ini halus sekali perbuatannya dengan saya, misalnya kalau dibahasakan. Makanya nanti ajalah saya matinya. Gitu. Tapi kalau kita setelah pakai ini cabut, matiinnya tidak menggunakan shutdown, itulah teknologi ya. Dibuat dari dulu waktu saya di LKBH ada PC itu, caranya udah cabut, apa bunyi gitu. Kemudian ada peningkatan, ada stabilizer, maka stabilizer dulu. Akhirnya dibuat, kalau matikan PC itu, kalau menghidupkan, hidupkan dulu dari apa namanya, stabilizer, hidupkan CPU, hidupkan monitor. Kalau matikan monitor, matikan CPU, matikan stabilizer. Itu ada petunjuknya. Ya, itu akan awet. Ya, tapi kemudian dibuat lagi oleh mereka. Kenapa kok teknologi itu membuat sedemikian rupa kok supaya lama? Kenapa enggak misalnya merek punya saya ini misalnya? Kenapa enggak 1 tahun saja mati? Ya, kenapa harus awet? Bukankah kalau mati orang akan cepat mengganti? Tapi ingat, begitu saya membeli mati 1 tahun, saya akan mengganti HP saya atau laptop saya. Tapi nggak mungkin saya akan beli merek itu lagi. Pasti cepat rusak kok. Gah, tuku kui masa setahun. Nah, saya survei yang mana yang awet. Oh, ini merek ini, saya beli itu. Nah, sekarang orang mengganti itu, kecuali punya saya ini, ya, bukan karena dia rusak, tapi karena fiturnya sudah tidak memenuhi. Misalnya kayak punya saya harus pakai VGA, agak susah orang presensi itu nyari. Sekarang kan udah pakai CDMI itu, langsung colok. Yang komputer-komputer sekarang, dan kapasitasnya berapa bukan giga lagi kalau Tetra atau apa itu. Biasa pasti giga. Kecepatan prosesornya sudah tidak lagi Intel, Pentium segala macam, sudah entah Core atau apa yang kita. Jadi kalau orang mengganti itu bukan karena dia bukan karena rusak, tetapi karena dia pengen yang update gitu, yang bisa dan saya misalnya, karena saya nggak rusak merek punya saya ini, saya akan cari merek ini dengan kapasitas yang baru. Ya, kecuali ternyata tidak ada lagi merek ini yang berupa laptop kecil-kecil, ada juga besar. Tuh. Jadi jangan, kalau Anda misalnya jadi pengusaha, jangan perlu cepet-cepet rusak, nanti orang akan beralih pada merek yang lain. Karena lifetime-nya orang biasanya menghitung gitu. Baterai misalnya, kalau baterai biasanya orang nggak hitung-hitung ya, memang sering digunakan. Tapi sekarang baterai, kalau dia habis nggak dipakai, jangan sampai dia bocor. Makanya baterai sekarang ini kan walaupun lama di dalam itu nggak bakalan bocor dan tidak akan merusak peralatan. Kalau dulu sempat kita salah aja udah bocor itu dan merusak radio atau apa kita. Nih, Al-Quran tidak mengenal penaklukan alam secara tegas, menyatakan bahwa yang menaklukkan alam itu manusia adalah Allah. Yang menaklukkan alam untuk manusia itu adalah Allah. Jadi jangan sombong bahwa kita itu dengan pengetahuan bisa melakukan itu. Ini seterusnya ya, Allah menugaskan yang besar kepada ini, bahwa kelebihan manusia itu untuk di muka bumi itu ya adalah sebagai khalifah yang menjaga, bukan merusak. Nah, nanti kita akan ya ini dikatakan dalam permukaan bumi ditumbuhi beraneka tanaman dan di perut ada tambang, itu semua untuk kita. Nah, 7 langit. Nah, 7 langit itu sekarang yang mana sebetulnya? Cerita 7 langit. Apakah planet-planet yang 7 itu? Berarti ada langit di atas langit. Wah, itu kalau membayangin kita nggak bisa kebayang-bayang. Apalagi orang hukum nggak bisa bayang-bayangin itu. Nggak ada, ini untuk orang eksak.
Ini juga muncul rasa syukur. Kejadian alam merupakan sunatullah. Tadi sudah memunculkan rasa syukur jika tidak akan mengarah pada keserakahan. Syukur itu ya sudahlah kita mendapatkan sekarang dan kita gunakan untuk sekarang dan bukan lagi untuk menimbun-nimbun gitu. Untuk yang penting kita, yang lainnya terserah. Masalah manusia serakah berawal dengan lainnya hingga akibatnya dirasakan semua. Serakah itu misalnya mau menebang pohon hutan itu nggak melihat dari usia semuanya diadar, akhirnya tanah itu tidak punya akar dan hancur. Tidak membuat kerusakan di muka bumi. Ini sebetulnya yang dikatakan ayat lingkungan. Jadi belum ada orang mengatakan lingkungan hidup, tapi Allah sudah membuat ini. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Artinya gini, rusak itu oleh manusia dan manusia akan merasakan. Kalau saya selalu mengistilahkan balas dendamnya alam. Balas dendamnya alam terhadap manusia. Nah gini, kita ilustrasikan. Di sini adalah pegunungan. Di sini banyak hutan. Ya, hutan-hutan. Di sini ada sungai. Air sungai dari pegunungan biasanya karena itu dia apa istilahnya, bening, jernih. Ya, kalaupun ada sampah-sampah yang terbuang adalah sampah-sampah dari pepohonan ini, tetap bening. Tapi begitu orang membuang sampah industri jadi butak. Di sini, kenapa airnya selalu mengalir? Karena airnya ditahan oleh pepohonan, resapan airnya. Terus, dan di sini ada sumber. Tapi kemudian diberikan hak izin atau tidak izin, pohon-pohon ini kemudian ditebang tanpa memilih. Tebang pilih itu misalnya tebang yang ini sudah diameter 70 kalau dalam undang-undang kehutanan, baru ditebang. Kalau yang 60 nanti nunggu, yang 50 nanti, sehingga generasinya terus-terusan. Ini ditebang, yang 60 inilah yang menjadi akar penguat dari tanah. Yang 50 dan ke bawah, 60 ditebang karena sudah jadi 70, yang 50 tadi yang menahan sehingga ditahan. Tapi ini tidak, dihabisin semuanya. Alam itu tidak sekonyong-konyong ya, karena prosesnya nanti akarnya pada mati, ya, lapuk itu nunggu berapa puluh tahun atau beberapa tahun. Begitu akarnya lapuk, sudah tidak lagi bisa menahan tanah, hujan deras, terjadi longsor, terjadi banjir karena ini kemudian meluap, memangsa manusia-manusia yang hidup di dalam desa. Apakah mereka yang melakukan penebangan? Belum tentu. Mungkin saja pengusaha dari mana. Kalau azab itu atau bencana itu tidak memilih siapa yang melakukan. Makanya kita harus mencegah di situ. Nah ini merasakan kepada sebagian dari akibat perbuatan mereka ini bencana alam. Ya, pantai-pantai dibuat merekayasa, akhirnya mangrove sudah ditebangi, diambil. Begitu ada pasang sampai ke ini sebenarnya tanda-tanda, dan ini sudah sejak zaman Nabi itu beberapa abad yang lalu. Itu ya, dan kita singkat saja. Dan ini apa yang menjadi kewajiban manusia terhadap lingkungan hidup dengan adanya yang kita jelaskan tadi? Sama berzikir, bersyukur pada Allah, mengingat Allah, oh ini ciptaannya, dan bersyukur bahwa telah diberikan untuk generasi ini sesuatu yang bisa mencukupi kita. Merenungkan dan mentafakuri kejadian alam semesta dan lingkungan. Ini biasanya kita membaca bagaimana penciptaan alam, bagaimana pemeliharaan dan sebagainya. Meneliti dan mengkaji rahasia, asal-usul, tujuan dan akhir kejadian alam semesta ini nanti akan menimbulkan ilmu pengetahuan dan sebagainya. Kemudian mempelajari kehidupan umat terdahulu, bagaimana umat terdahulu itu hidup memelihara alam, dan bagaimana umat terdahulu itu mendapatkan musibah dikarenakan
mengabaikan lingkungan, memelihara kelestarian alam, dan pada intinya ada tugas manusia sebagai khalifah. Pertama, al-intifa, mengambil manfaat dan mendayagunakan sebaik-baiknya. Apa yang jadi titipan itu dilakukan sebaik-baiknya. Iktibar, mengambil pelajaran, memikirkan, mensyukuri, menggali rahasia di balik alam. Kemudian al-islah, memelihara dan menjaga kelestarian alam untuk kemaslahatan. Ini tugas-tugasnya. Ya, dengan apa? Dengan akal. Akal akan menciptakan teknologi, dan teknologi ini yang kemudian menunjang untuk melakukan ini. Itu yang bisa saya berikan. Ya, nanti silakan Anda merespon kalau ada pertanyaan di Google Classroom itu, atau kalau mau menanyakan sesuatu bisa Anda langsung ke WA saya yang pernah saya berikan nomornya. Demikian. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mati satu, nggak bisa kita hanya memperbaiki satu. Biasanya satu. Nah, itu yang kelemahan-kelemahan dari ilmu iptek itu. Ini ada jiwanya. Makanya setiap benda ini ada lifetime-nya, waktu hidupnya. Waktu hidupnya 5 tahun. Jadi kalau kita membeli itu 5 tahun rusak, ya sudah memang waktunya. Tapi kalau kita perawatannya bagus, bisa dia 5, 6, 7 tahun. Ada kan? Punyamu kok cepat sekali rusak. Padahal kita sama belinya, mereknya sama. Punya saya masih bagus. Kenapa? Mari kita lihat tata cara perawatannya. Kalau kita selalu merawatnya bagus, nah itu saya katakan, ada imbangannya. Oh, majikan saya ini halus sekali perbuatannya dengan saya, misalnya kalau dibahasakan. Makanya nanti ajalah saya matinya. Gitu. Tapi kalau kita setelah pakai ini cabut, matiinnya tidak menggunakan shutdown, itulah teknologi ya. Dibuat dari dulu waktu saya di LKBH ada PC itu, caranya udah cabut, sampai bunyi. Kemudian ada peningkatan, ada stabilizer, maka stabilizer dulu. Akhirnya dibuat, kalau matikan PC itu, kalau menghidupkan, hidupkan dulu dari stabilizer, hidupkan CPU, hidupkan monitor. Kalau matikan monitor, matikan CPU, matikan stabilizer. Itu ada petunjuknya. Ya, itu akan awet. Ya, tapi kemudian dibuat lagi oleh mereka. Kenapa kok teknologi itu membuat sedemikian rupa kok supaya lama? Kenapa enggak misalnya merek punya saya ini misalnya? Kenapa enggak 1 tahun saja mati? Ya, kenapa harus awet? Bukankah kalau mati orang akan cepat mengganti? Tapi ingat, begitu saya membeli mati 1 tahun, saya akan mengganti HP saya atau laptop saya, tapi nggak mungkin saya akan beli merek itu lagi. Pancen cepat rusak gah tuh kuku, masa setahun. Nah, saya survei yang mana yang awet. Oh, ini merek ini, saya beli itu. Nah, sekarang orang mengganti itu, kecuali punya saya ini, ya, bukan karena dia rusak, tapi karena fiturnya sudah tidak memenuhi. Misalnya kayak punya saya harus pakai VGA. Agak susah orang presensi itu nyari. Sekarang kan udah pakai CDMI itu. Langsung colok. Yang komputer-komputer sekarang. Dan kapasitasnya berapa gig? Bukan giga lagi kalau tetra atau apa itu. Biasanya kapasitasnya giga. Kecepatan prosesornya sudah tidak lagi Intel, Pentium segala macam, sudah entah Core atau apa yang kita. Jadi kalau orang mengganti itu bukan karena dia bukan karena rusak, tetapi karena dia pengen yang update gitu, yang bisa dan saya misalnya, karena saya nggak rusak-rusak merek punya saya ini, saya akan cari merek ini dengan kapasitas yang baru. Ya kecuali
tidak ada lagi, ternyata tidak ada lagi merek ini yang berupa laptop kecil-kecil, ada juga besar. Tuh. Jadi jangan, kalau Anda misalnya jadi pengusaha, jangan pengen cepet-cepet rusak, nanti orang akan beralih pada merek yang lain. Karena lifetime-nya orang biasanya menghitung gitu. Baterai misalnya, kalau baterai biasanya orang nggak hitung-hitung ya, memang sering digunakan. Tapi sekarang baterai, kalau dia habis nggak dipakai, jangan sampai dia bocor. Makanya baterai sekarang ini kan walaupun lama di dalam itu nggak bakalan bocor dan tidak akan merusak peralatan. Kalau dulu sempat kita salah aja udah bocor itu dan merusak radio atau apa kita. Nih, Al-Quran tidak mengenal penaklukan alam secara tegas, menyatakan bahwa yang menaklukkan alam itu manusia adalah Allah. Yang menaklukkan alam untuk manusia itu adalah Allah. Jadi jangan sombong bahwa kita itu dengan pengetahuan bisa melakukan itu. Ini seterusnya ya, menugaskan yang besar kepada ini bahwa kelebihan manusia itu untuk di muka bumi itu ya adalah sebagai khalifah yang menjaga, bukan merusak. Nah, nanti kita akan ya ini dikatakan dalam permukaan bumi ditumbuhi beraneka tanaman dan di perut ada tambang, itu semua untuk kita. Nah, 7 langit. Nah, 7 langit itu sekarang yang mana sebetulnya? Cerita 7 langit. Apakah planet-planet yang 7 itu? Berarti ada langit di atas langit. Wah, itu kalau bayangin kita nggak bisa kebayang-bayang. Apalagi orang hukum nggak bisa bayang-bayangin itu. Nggak ada. Ini untuk orang eksak. Ini juga muncul rasa syukur. Kejadian alam merupakan sunatullah. Tadi sudah memunculkan rasa syukur jika tidak akan mengarah pada keserakahan. Syukur itu ya sudahlah kita mendapatkan sekarang dan kita gunakan untuk sekarang dan bukan lagi untuk menimbun-nimbun gitu, untuk yang penting kita, yang lainnya terserah. Masalah manusia serakah berawal dengan lainnya hingga akibatnya dirasakan semua. Serakah itu misalnya mau menebang pohon, hutan itu nggak melihat dari usia, semuanya diadar, akhirnya tanah itu tidak mempunyai akar dan hancur. Tidak membuat kerusakan di muka bumi. Ini sebetulnya yang dikatakan ayat lingkungan. Jadi belum ada orang mengatakan lingkungan hidup, tapi Allah sudah membuat ini. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Artinya gini, rusak itu oleh manusia dan manusia akan merasakan. Kalau saya selalu mengistilahkan balas dendamnya alam. Balas dendamnya alam terhadap manusia. Yang gini, kita ilustrasikan. Di sini adalah pegunungan. Di sini banyak hutan. Ya, hutan-hutan. Di sini ada sungai. Air sungai dari pegunungan, biasanya karena itu dia apa istilahnya? Bening. Jernih. Ya, kalaupun ada sampah-sampah yang terbuang adalah sampah-sampah dari pepohonan ini, tetap bening. Tapi begitu orang membuang sampah industri jadi buta. Di sini, kenapa airnya selalu mengalir? Karena airnya ditahan oleh pepohonan, resapan airnya. Terus, dan di sini ada sumber. Tapi kemudian diberikan hak izin atau tidak izin. Pohon-pohon ini kemudian ditebang tanpa memilih. Tebang pilih itu misalnya tebang yang ini sudah diameter 70 kalau dalam undang-undang kehutanan. Barulah ditebang. Kalau yang 60 nanti nunggu, yang 50 nanti, sehingga generasinya terus-terusan. Ini ditebang, yang 60 inilah yang menjadi akar penguat dari tanah. Yang 50 dan ke bawah, 60 ditebang karena sudah jadi 70, yang 50 tadi yang menahan sehingga ditahan. Tapi ini tidak, dihabisin semuanya. Alam itu tidak sekonyong-konyong ya, karena prosesnya nanti akarnya pada mati, ya, lapuk itu nunggu berapa puluh tahun atau beberapa tahun. Begitu akarnya lapuk, sudah tidak lagi bisa menahan tanah, hujan deras, terjadi longsor, terjadi banjir karena
ini kemudian meluap, memangsa manusia-manusia yang hidup di dalam desa. Apakah mereka yang melakukan penebangan? Belum tentu. Mungkin saja pengusaha dari mana. Kalau azab itu atau bencana itu tidak memilih siapa yang melakukan. Makanya kita harus mencegah di situ. Nah ini, merasakan kepada sebagian dari akibat perbuatan mereka ini. Bencana alam. Ya, pantai-pantai dibuat mereka merekayasa, akhirnya mangrove sudah ditebangi, diambil, begitu ada pasang sampai ke ini sebenarnya tanda-tanda, dan ini sudah sejak zaman Nabi itu beberapa abad yang lalu itu ya. Dan kita singkat saja, dan ini apa yang menjadi kewajiban manusia terhadap lingkungan hidup dengan adanya yang kita jelaskan tadi. Sama berzikir, bersyukur pada Allah, mengingat Allah, oh ini ciptaannya, dan bersyukur bahwa telah diberikan untuk generasi ini sesuatu yang bisa mencukupi kita. Merenungkan dan mentafakuri kejadian alam semesta dan lingkungan. Ini biasanya kita membaca bagaimana penciptaan alam, bagaimana pemeliharaan dan sebagainya. Meneliti dan mengkaji rahasia, asal-usul, tujuan dan akhir kejadian alam semesta ini nanti akan menimbulkan ilmu pengetahuan dan sebagainya. Kemudian mempelajari kehidupan umat terdahulu, bagaimana umat terdahulu itu hidup memelihara alam, dan bagaimana umat terdahulu itu mendapatkan musibah dikarenakan mengabaikan lingkungan, memelihara kelestarian alam. Dan pada intinya ada tugas manusia sebagai khalifah. Pertama, al-intifa, mengambil manfaat dan mendayagunakan sebaik-baiknya. Apa yang jadi titipan itu dilakukan sebaik-baiknya. Iktibar, mengambil pelajaran, memikirkan, mensyukuri, menggali rahasia di balik alam. Kemudian al-islah, memelihara dan menjaga kelestarian alam untuk kemaslahatan. Ini tugas-tugasnya. Ya, dengan apa? Dengan akal. Akal akan menciptakan teknologi, dan teknologi ini yang kemudian menunjang untuk melakukan ini. Itu yang bisa saya berikan. Ya, nanti silakan Anda merespon kalau ada pertanyaan di Google Classroom itu, atau kalau mau menanyakan sesuatu bisa Anda langsung ke WA saya yang pernah saya berikan nomornya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan sama-sama membaca alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.